Jumpa lagi bersama saya Anastasia Pradita di Inside Story. Aduh, sedih banget ya harus mengawali dengan peristiwa kecelakaan yang kayak tadi di Sidoarjo dan Mojokerto, Jawa Timur. Semoga nih ya kejadian serupa ini tidak lagi terulang dan menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Itu penting ya, banyak orang yang menunggu kita di rumah, tentunya orang-orang terkasih. Selanjutnya kita ke informasi lain di mana Pinangki Sirna Malasari, pasti pemirsa sering dong mendengar nama ini akhir-akhir ini. Ya pastinya karena ini adalah sosok ibu jaksa yang cantik tapi bikin heboh. Nah siang tadi Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara atas kasus dugaan suap yang melibatkan dirinya. Seperti apa perlangsungan acara tadi? Mari langsung kita simak saja informasi selengkapnya. Pemirsa, masih ingat nggak sama Jaksa Pinangki? Ya itu loh, jaksa yang diduga dapat uang sebesar 500.000 dolar Amerika atau setara 7 miliar rupiah dari Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali. Waduh, dengar angka 7 miliar, ngiler nggak pemirsa? Mau bikin kontrakan 1.000 pintu, 2.000 pintu, bisa banget. Nah, pagi tadi Kejaksaan Agung menggelar perkara atau ekspos kasus dugaan suap ibu jaksa yang punya nama lengkap Pinangki Sirna Malasari ini. Gelar perkara dilaksanakan secara tertutup di Kejaksaan Agung Jakarta, dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung dan dihadiri oleh perwakilan KPK, Barreskrim, Kementerian Polhukam, dan Komisi Kejaksaan. Pihak Kejaksaan Agung juga sempat menegaskan bahwa tidak pernah menutup-nutupi kasus Jaksa Pinangki. Adanya gelar perkara ini maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Kita harapkan bisa meyakinkan publik terhadap proses penanganan ini bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Apa yang menjadi harapan publik yang disampaikan pada Komisi Kejaksaan dalam ekspos tadi kami sudah sampaikan. Jaksa Pinangki terseret kasus dugaan suap karena diduga bertemu dengan terpidana Joko Chandra di Malaysia pada 2019 lalu. Pinangki diduga menerima uang setara 7 miliar rupiah dari Joko Chandra terkait permintaan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Fatwanya berisi agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Kejaksaan Agung lalu menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka pada 11 Agustus 2020. Pinangki pun ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Nama Pinangki Sirna Malasari masih jadi sorotan publik pemirsa. Selain karena namanya dikaitkan dengan terdakwa kasus Bank Bali Joko Chandra, gaya hidup Jaksa Pinangki juga jadi perbincangan. Dalam LHKPN yang disampaikan pada 31 Maret 2019, Pinangki tercatat memiliki total harta mencapai 6,8 miliar rupiah. Sebagian besar harta tersebut merupakan tanah dan bangunan total sebesar 6 miliar rupiah yang berada di Bogor dan Jakarta Barat. Pinangki juga memiliki aset 3 mobil dengan nilai 630 juta rupiah. Selain itu pemirsa, Pinangki juga tercatat memiliki jenis harta kas senilai 200 juta rupiah. Tercatat sebagai pejabat eselon golongan 4, lalu berapa ya besaran gaji yang diterima Jaksa Pinangki setiap bulannya? Jaksa Pinangki menerima gaji pokok PNS yang besarannya diatur dalam PP nomor 30 tahun 2015. Besaran gaji pokok untuk Jaksa Pinangki yang notabene pejabat eselon golongan 4 yakni minimal sebesar Rp3.044.300 sampai yang tertinggi Rp5.900.1.200. Pinangki juga menerima remunerisasi dalam bentuk tunjangan kinerja dengan mengacu pada PP nomor 29 tahun 2020 dengan besaran yang diterima sebesar Rp4.595.150 per bulan. Selain tunjangan kinerja dan gaji pokok, PNS di Kejaksaan juga masih mendapatkan tunjangan lainnya. Antara lain, tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji dan tunjangan anak sebesar 2%. Selain itu, Pinangki juga mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp41.000 per hari. Asumsi total gaji yang diterima Jaksa Pinangki dalam sebulan sebesar Rp12.140.34. Selain harta yang dilaporkan dalam LHKPN, Pinangki diketahui memiliki mobil mewah seharga 1,7 miliar rupiah.
Diduga kuat, mobil mewah tersebut berasal dari hasil suap dan gratifikasi Joko Chandra. Kini, mobil tersebut telah disita Kejaksaan Agung.